Kalau kita mencintai demokrasi, kebebasan berekspresi, mari kita rawat dan jaga demokrasi kita, tetapi bukan hanya untuk kebebasan tanpa batas, karena kita ingin menghadirkan yang terbaik untuk negeri kita sendiri. Saya ingin secara cepat menyampaikan di sini bahwa infrastruktur yang kita bangun hari ini dan ke depan kembali berorientasi pada semangat mencapai ketahanan atau swasembada pangan dan air. Ini harus dilakukan secara bersamaan. Bendungan-bendungan kita harus optimal dan tersambung dengan irigasi, baik primer, sekunder maupun tersier, agar sawah kita juga benar-benar meningkat, indeks pertanaman meningkat, dan para petani kita juga tentunya semakin sejahtera. Yang kedua, infrastruktur untuk menghadirkan energi yang juga semakin bersih tentunya. Berdasarkan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik RUPTL 2025-2034, selama 10 tahun ke depan, kita ingin menambah 69,5 gigawatt, di mana 75%-nya akan berasal dari energi baru dan terbarukan. Apakah hydro, geothermal, kemudian juga angin, solar panel, dan lain sebagainya. Ini penting sekali karena seiring dengan menambah kapasitas, kita harus melakukan transisi menjadi energi yang semakin bersih dan terbarukan. Selain itu, kita juga ingin membangun infrastruktur untuk meningkatkan kualitas hidup tadi. Perumahan, kemudian juga sekolah, kita bangun sekolah-sekolah rakyat, kita membangun sekolah-sekolah unggulan, rumah sakit, pasar modern, dan fasilitas olahraga. Dan yang terakhir, kembali, inilah yang harus benar-benar kita kedepankan, bagaimana infrastruktur juga punya daya tahan, resilient terhadap bencana alam. Kalau tidak dilakukan secara serius, maka bisa jadi apa yang sudah kita bangun selama ini kemudian bisa cepat hilang, bisa cepat hancur ketika tidak punya daya tahan terhadap gempa bumi, erupsi, likuifaksi, apalagi tsunami. Jadi kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga Indonesia selalu dilindungi, tapi kita harus bekerja keras agar infrastruktur semakin cerdas dan semakin punya daya tahan terhadap segala bentuk bencana. Termasuk tadi mengkonversi sampah menjadi energi yang baru dan terbarukan, ini juga menjadi bagian penting dari upaya kita tadi. Oleh karena itu terakhir tentunya saya ingin mengajak kita semua membangun sinergi dan kolaborasi. Pendekatan pentahelix sering dibahas tapi tidak selalu mudah untuk dijalankan karena masing-masing suka punya ego yang dipertahankan. Government, akademik, atau kalangan akademisi, kemudian juga dunia usaha, media, dan terakhir adalah komunitas termasuk kita semua yang aktif di berbagai organisasi, think tank, dan lain sebagainya. Mari kita bangun masa depan Indonesia di mana tidak ada satupun yang tertinggal, tidak ada satupun yang merasa ditinggalkan.